Hari ini topiknya adalah consistency is the key. Kalau boleh jujur, boleh saya sampaikan bahwa konsistensi adalah bukan hal yang mudah gitu ya. Seringkali kita gagal. Tetapi kalau ditanya kepada orang-orang yang sukses begitu, konsistensi adalah salah satu kunci keberhasilan mereka. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga konsistensi atau membuat kita menjadi konsisten? Dan ternyata konsistensi ini dibutuhkan bukan hanya di dunia usaha, dunia sekuler, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita dan kehidupan kerohanian kita. Kalau kita lihat bahwa konsisten, tetap tidak berubah-ubah, taat azas, bahasa ajak, aneh ajak ya, tapi ya udah saya dapat dari internet begitu ya. Selaras, sesuai apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Itu konsisten gitu ya. Arti konsisten menurut kamus adalah bertindak dengan cara tertentu secara terus-menerus. Di bahasa Inggris ada satu kata lagi nih, persistent, gigih, kukuh, terus-menerus, berkesinambungan. Itu sebetulnya lanjutan dari konsisten. Jadi konsisten adalah sinkron gitu antara yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Persistensi adalah ketika konsistensi itu diwujudkan dalam perbuatan terus-menerus, itu namanya persisten. Jadi penting sekali untuk teman-teman paham bahwa hidup kita itu harus persisten ya. Konsistensi bersifat universal, baik di bidang rohani maupun sekuler. Nah, kita kan suka ya beda-bedaan gitu ya, dikotomi rohani sekuler. Tapi sebenarnya prinsip konsistensi ini penting di kedua bidang itu. Semuanya dalam rangka upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Kalau pelajar, mahasiswa, tujuannya adalah nilainya bagus, lulus begitu. Kalau atlet, pengen jadi juara dong, bukan atlet-atlet yang biasa-biasa aja. Pegawai pengen dapat penghargaan, achievement, dipromosikan. Kalau bisa jadi top management, direktur utama. Nah kalau pengusaha pengennya apa? Ya cuan gitu ya, untung, bisnisnya berkembang. Nah kalau manusia rohani, umat percaya pengennya sama kan, ada perintah sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dari semuanya ini, kalau dilihat dari hasilnya, beberapa ada yang instan. Ada juga yang reguler, konsisten, begitu hasilnya begitu terus gitu. Pilih yang mana? Pilih yang konsisten kan ya. Kalau instan, ada juga yang pengen instan. Tetapi biasanya yang instan itu nggak tetap. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Sesekali juara, seringkali enggak gitu. Namanya mungkin kebetulan. Karena nggak konsisten. Oke. Kalimat konsistensi adalah kunci sering kita dengar. Terdengarnya gampang gitu ya, tetapi nggak mudah ternyata dipraktekkan. Dalam kehidupan yang nyata, kita mengalami banyak tantangan dan ketidakpastian. Itu yang membuat suka terbentur-bentur begitu. Karena memang ya kita berencana, tapi fakta lapangannya banyak tantangannya, banyak hambatannya, dan faktor ketidakpastian. Mayoritas orang mengingini hasil yang cepat, instan. Kenapa? Ya gampang lah, nggak perlu capek-capek, nggak perlu keringetan, nggak perlu banyak usaha. Semuanya begitu, manusiawi. Yang ketiga, ternyata hasil yang tetap merupakan proses evolusi, bukan revolusi. Tahu ya evolusi, bedanya evolusi dan revolusi? Revolusi itu sesuatu yang progres cepat banget pokoknya kejadian. Tapi evolusi itu lama banget. Sampai kadang-kadang bosan. Bedanya juga seperti maraton 42 km, bukan sprint 100 meter. Sprint 100 meter, 9 detik selesai. 42 km, 1 jam lebih. Perlu ada strategi yang berbeda antara sprint dan maraton. Maraton membutuhkan ketahanan supaya mencapai garis finish. Bayangin kalau atlet maraton, lari di door start hour langsung kayak sprint 100 meter. Dia hanya bertahan mungkin 1 km, 2 km pertama. Habis itu habis semua tenaganya. Nggak bisa lanjut sampai finish. Kelihatannya menang duluan, hebat banget. Tapi nggak sampai finish.
3 pilar konsistensi. Pertama, soal nilai. Jika kita dapat mempertahankan konsistensi, artinya lakukan secara konsisten, sesuatu yang kita lakukan secara konsisten dalam upaya dan tindakan, dalam perbuatan kita akan dapat menghasilkan nilai atau skor yang sama dalam tugas-tugas tersebut. Kalau prosesnya ada namanya, kalau di perusahaan namanya SOP begitu ya, Standard Operating Procedure. Kalau sistemnya dilakukan secara konsisten, kita juga belajar konsisten, maka nilai atau capaian yang kita akan dapatkan, skornya akan kurang lebih nggak terlalu berfluktuatif. Hasilnya akan konsisten begitu. Kalau sekarang belajar, besok nggak belajar, nanti belajar lagi, belajar ditumpuk, habis itu nggak lagi, maka nilainya akan naik turun. Kedua, kesabaran. Terlepas dari jumlah pekerjaan terlibat, kadang-kadang memang kalau dalam kehidupan kita ada tugas-tugas yang numpuk, ya itu bisa menurunkan karena overload. Tetapi dalam kondisi normal, kalau terlepas dari jumlah pekerjaannya, kalau yang diabaikan begitu, upaya yang konsisten akan memastikan bahwa kita dapat mengelola hasilnya, kita bisa prediksi. Kenapa? Kenapa begitu? Bayangin begini, kalau misalkan kita di awal-awal hanya baru sekali 2 kali, belum punya skill, belum punya pengalaman. Tetapi kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, maka misalkan ngedit, oh videonya berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai lah. Tapi kalau belum pernah, bisa 4 jam, 5 jam, salah lagi. Ketika kita sudah konsisten melakukannya, faktor-faktor kesalahan itu akan makin berkurang. Kita akan bisa memprediksi, kalau sering latihan, terus-terusan mengerjakan hal tersebut, maka hasilnya akan bisa kita prediksi. Dibandingin yang sama sekali belum atau on off. Kalau misalkan seorang atlet, misalkan gitu ya, melakukan serve gitu ya, permainan. Maka ketika dia konsisten melakukan itu, sering latihan, maka kemungkinannya untuk masuk sasaran akan lebih stabil gitu, dibandingin yang nggak pernah latihan. Kenapa? Lama-lama itu akan masuk ke namanya alam bawah sadar, akan menjadi refleks kalau orang latihan konsisten. Keyakinan. Konsistensi dalam pikiran inilah yang akan memotivasi dan memberikan hasil setiap kali melakukan suatu tugas. Ini yang membentuk hidup kita. Istilahnya confident. Kalau kita sering melakukan hal yang sama terus-menerus, kita akan confident kita. Bisalah gitu ya. Bukan lolos nggak ya. Karena emang kita jarang. Tetapi semakin kita sering, maka hasilnya akan tahu. Pak Gelen sering kali khotbah, nyiapin materinya lebih gampang dibandingin saya yang jarang-jarang begitu kan ya. Karena seminggu bisa beberapa kali. Karena sering, sehingga menjadi perbendaraannya tuh banyak, skillnya juga meningkat. Itu karena sering, konsisten melakukan hal yang sama. Konsistensi adalah seperti komitmen, sebuah janji yang kita buat pada diri sendiri yang harus kita tepati. Janji pada diri sendiri. Artinya saya punya target, saya harus lakukan dan harus selesai begitu. Teguh dan berbuah tetap. Saya cuplik sedikit ayat dalam Alkitab yang memberi inspirasi pada saya. Di Yeremia 17 ayat 7-8 begini. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak dalam tahun yang kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tergantung bagaimana kepada siapa kita melekatkan diri gitu, membuat apa yang menjadi kekuatan kita. Kita harus paham betul supaya kita bisa punya keyakinan di situ. Pertama, cantelannya harus pas dulu nih. Value-nya yang kita tuju, yang menjadi kekuatan kita harus tahu dulu. Lalu apakah itu pasti langsung
Jadi ternyata enggak. Kehidupan iman kita kadang-kadang kan gitu ya, naik turun. Ketika permasalahan datang agak-agak goncang-goncang dikit. Bukan hanya kita. Dari sejak zaman Abraham begitu juga, udah dijanjiin akan kasih keturunan. Bertahun-tahun gak ada, goncang juga gitu. Orang percaya begitu juga, bangsa Israel ya begitu juga. Murid-murid Tuhan Yesus apa kok goncang juga, padahal udah sama-sama Tuhan. Kenapa? Mereka masih masuk, hanya masih di areal pikiran aja, tapi belum merasuk ke dalam kehidupan mereka. Oke, kedua, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, nah berikutnya penting, dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi percaya kita, confident kita nggak cukup cuma ada di pikiran, tetapi memang harus kita alami day by day. Sehingga itu menjadi kebenaran yang merasuk dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Jadi bukan cuma di konsep aja, tetapi dalam kehidupan kita dengan kita melakukannya. Dan Tuhan selalu begitu. Dia akan giring kita dengan berbagai macam keadaan, kondisi, kadang-kadang kesulitan, supaya firman-Nya itu bisa merasuk dalam kehidupan kita, bukan hanya di pikiran aja. Sama seperti Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, sekarang aku berhadapan muka dengan dia. Dia mengalami sendiri. Baca firman, baca Alkitab, cukup nggak? Enggak. Bisa lupa. Tapi ketika kita bisa memahaminya kalau kita mengalami dalam kehidupan kita. Kenapa? Saudara-saudara kita di seberang juga baca Alkitab juga. Tapi mereka nggak percaya. Ngerti itu namanya kristologi, belajar juga. Tapi fungsinya bukan dipercaya dan dijalankan. Tapi untuk mengkritisi orang lain begitu ya. Yang ketiga, Yohanes 15:16. Nah ini penting. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ini kan dalam rangka pengutusan ya. Dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Bukan hanya soal pengutusan. Tetapi Tuhan menginginkan kita memiliki karakter seperti yang ada dalam buah-buah roh itu. Dan tetap. Bukan lagi baik nih kayaknya, lempeng-lempeng aja gak marah-marah. Enggak. Dia ingin kita sabar. Bukan karena pas waktunya, pas momennya, enggak. Tapi Tuhan menginginkan kita berbuah tetap dalam setiap perbuatan kita. Menjadi apa? Menjadi karakter, menjadi habit. Kalau orang rajin, bukan karena lagi ada maunya, karena memang dia terlatih sejak kecil untuk mengerjakan banyak hal dan konsisten, menjadi rajin. Senang belajar, bukan karena besok lagi mau ujian, no. Harus dicicil, menjadi sesuatu yang reguler dilakukan. Main musik, latihan harus sering. Nggak ada, walaupun Tuhan kasih gift, nggak ada yang bisa menjadi baik tanpa ada latihan yang konsisten. Memang gift diberikan Tuhan memberi semangat dalam kehidupan kita untuk melakukannya, melatihnya dengan reguler. Karena kita punya passion, punya semangat, punya talenta. Tapi kalau nggak dilatih, ya nggak jadi apa-apa. Konsistensi penting. Oke ya, Tuhan ingin kita berbuah tetap. Bukan seperti pohon yang tahun ini berbuah, tahun depan nggak berbuah, 2 tahun lagi nggak berbuah. Tahun keempat berbuah banyak banget. Sambil contoh, kalau seorang atlet, bagaimana seorang misalkan Valentino Rossi, kenapa dia legend? Sering banget juaranya. Nggak cuma sekali 2 kali. Michael Schumacher. Gitu. Atlet Rudy Hartono, kenapa dia jadi legend? Karena berkali-kali dia juara. Emang waktu dia mau jadi juara nggak latihan hebat? Jauh lebih berat daripada kita semua. Konsistensi. Capek nggak? Capek banget. Tapi dia punya aim, punya tujuan. Saya mau jadi juara dunia. Oke.
Tokoh-tokoh di berbagai bidang. Robert Budi Hartono, Michael Bambang Hartono, orang terkaya di Indonesia. Emang lahir dari orang kaya? Enggak. Memang orang tuanya punya pabrik rokok dulu, kebakar, berkali-kali bangkrut. Kalau dia putus asa, dia nggak bangkit lagi, kelar. Nggak jadi orang terkaya di Indonesia. Nggak punya tuh Bank BCA sekarang. Oke. Thomas Alva Edison, sebelum dia menemukan bohlam, dia melakukan 998 kali kegagalan dalam menemukan bohlam. Setiap dia eksperimen dicatat, gagal, catat, gagal, catat. Kenapa harus dicatat? Dia lakukan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan. Supaya dia bisa memperbaiki. Baginya kegagalan adalah bukan kegagalan, dia bilang. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Belum ketemu aja. Tapi dia mau mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Artinya apa? Persisten dia nyobanya tuh. Ketika saya mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya akan menemukan sebuah cara yang benar. Never stop, ketika gagal tuh biasa. Tapi jangan gagal itu membuat kita stop dan putus asa. Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, umur 62 dia baru bikin franchise-nya. Secara IQ agak payah lah. Berkali-kali gagal dalam hidupnya, bahkan pernikahannya juga. Tapi 62 tahun baru bisa bikin franchise. 62 tahun. Tatkala orang-orang semua udah pensiun. Dia terus saja jalan. Perjalanan hidup Rasul Petrus. Ternyata semangat aja nggak cukup ya. Waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan disalibkan, dianiaya. No way. Saya akan maju paling depan. Saya akan bela kamu. Gitu. Semangat aja nggak cukup. Pemahamannya juga masih salah. Dia pikir Tuhan Yesus jadi raja di dunia. Sometimes kadang-kadang kita perlu sampai pada titik pencerahan begitu ya, kita menyadari bahwa konsep saya ini selama ini saya salah, pemahaman saya salah. Ketika itu sudah dicerahkan dan kita ngeh begitu ya, lalu kita take action, itu akan merubah banyak hal. Petrus yang mengkhianati Yesus ketika dia sudah diubahkan oleh karena kasih karunia Allah. Akhirnya dia mau melakukan pengabaran Injil konsisten terus. Sekalipun risikonya dia ditangkap, dia dibunuh. Bahkan dia menyerahkan diri. Kematian bukan hal yang menakutkan lagi baginya. Ketika dia sudah tahu tujuan hidupnya. Dan dia lakukan, dan dia jalani setiap panggilan itu. Perbedaan antara Raja Daud dan Raja Salomo. Raja Daud ditetapkan Tuhan, dipilih menjadi raja, diurapi. Tetapi dalam kehidupannya, masa kecilnya, dia hidup di padang gurun. Bukan padang gurun, tapi mengembalakan domba yang gak banyak. Banyak perkara sejak zaman mudanya dihadapi. Sampai imannya bertumbuh. Pergaulannya, komunikasinya, relationship-nya dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat di panjang hidupnya, dia percaya banget bahwa kalau Tuhan memang berikan itu buat saya, gak kemana-mana. Saya gak perlu mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun ada orang mencoba menurutnya, silahkan. Iman seperti itu gak bisa muncul bukan karena ada hubungan relationship yang ketat, yang konsisten dengan Tuhan. Beda sama Salomo. Salomo anak raja. Terus dikasih hikmat. Dia hidup di mana boleh dibilang papanya udah mulai berjaya kan. Anugerah yang Tuhan beri, hikmat, kekayaan itu, apakah membuat dia menjadi hebat? Lalu apa yang dilakukan Salomo?
Bedanya dengan Daud adalah ketika dia mau menyerang bangsa lain, dia tanya, Tuhan, saya maju menyerang nggak? Dia selalu tanya sama Tuhan. Kenapa tanya? Karena itu kebiasaan yang sudah dibangun. Konsistensi dia berhubungan dengan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan memang membuat situasinya, ayo datang kepadaku. Dan dia mau memilih itu, bergantung pada Tuhan. Tetapi selalu membeda ya. Oh, supaya kerajaanku makin besar, aku punya hikmat. Aku kawini saja putri-putri raja itu, supaya aman. Bersyukurlah bahwa masalah yang kita hadapi itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Tapi jangan curiga bahwa Tuhan emang sukanya bikin kita susah. Enggak. Tuhan pengen kita dekat. Dia ingin kita bergantung pada Dia. Kenapa? Kalau nggak kita bergantung sama Dia, ada pihak lain dan sekeliling kita yang mencoba merenggut kita dari Dia. Ada pihak-pihak lain yang mencoba merusak hubungan kita pada Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, terjadilah seperti kasus di Firdaus. Semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Tuhan gak pengen itu. Wimbledon yang termasuk spektakuler. Yang sebelah kiri Roger Federer, yang kanan Rafael Nadal. Nadal ini boleh dibilang jagoan tenis tapi di tanah liat. Karena pukulannya top spin begitu ya. Saya nggak tahu nih pertandingannya, berjalan 5 jaman kalau nggak salah. Skor pertama, set pertama 6-4. Set kedua 6-4. Menang Rafael Nadal. Udah, sekali lagi menang, 1 set, game. 3 winning set istilah di tenis. Set keempat 6-7, kalah tipis. Waduh. Set ke-5, 6-7 juga. 6-8. Genting. Set ke-5, 9-7, tipis. Ini salah satu pertandingan yang spektakuler. Dituntut stamina, dituntut mental. Saya pernah gimana rasanya olahraga, main tenis saya ngerti. Ketika udah tiba-tiba unforced error, salah terus grogi gitu. Mentalnya down, habis itu bisa rusak. Tetapi mental juara, dia akan kejar sampai titik terakhir, berjuang. Kalau belum selesai, belum game, belum. Di dunia otomotif juga begitu. Sebelum garis finish lewat, belum selesai. Mental juara. Kenapa sih bisa mental juara? Karena dia latihan dengan konsisten dan persisten. Tanpa latihan emang bisa langsung datang sekali, oh bagus motornya, kencang gak? Kencang, juara gitu, enggak. Harus continuously, harus terus-terusan dilatih. Skill kan begitu ya, tanpa latihan nggak bakal kita jadi skillful. Perlu konsistensi. Konsistensi dalam skill, konsistensi dalam membentuk mindset, mental, itu penting. Kalau nggak, orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha hebat, mentalnya apa nggak terlatih? Terlatih banget. Berkali-kali bangkrut. Bangkrut, berdiri lagi. Buat lagi. Sampai pada satu titik dia menemukan. 10 alasan mengapa konsistensi itu penting. Nah ini, menuntun pada disiplin diri sendiri. Karena memang musuhnya rata-rata bukan dari luar, tapi diri sendiri. Komitmen yang kuat terhadap satu tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Scoringnya berapa, value-nya berapa, kita tetapkan. Ada target. Karena kok, ya lihat aja nanti gimana, nggak ada target. Nggak ada yang diperjuangkan. Nggak ada yang harus dikonsistenin. Gitu. Jadi penting sekali bahwa punya target, lalu mendisiplinkan diri melakukan itu.
mendorong untuk bekerja secara konsisten untuk mencapainya. Kedisiplinan diri yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Kedua, mengajarkan pengendalian diri. Jalan menuju sukses tidaklah mudah karena akan menghadapi banyak situasi sulit dalam perjalanannya. Tuhan juga gitu kan, ikut Tuhan nggak ada janji tuh, nggak ada masalah gitu. Sama di semua sisi sama begitu. Jika tak mampu mengendalikan emosi di saat-saat sulit, kita akan kehilangan fokus pada tujuan. Karena fokusnya pada apa? Kegagalan, permasalahan. Nggak lihat ke depan. Kegagalan adalah hal yang biasa. Kalau kamu jatuh, ya berdiri lagi. Berjuang lagi, jalan lagi. Belum ketemu aja kalau Thomas Alva Edison begitu kan. Konsistensi mengajar kita untuk berkomitmen pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Penting tuh. Punya visi, punya misi. Di perusahaan kan begitu ya. Karena apa? Kondisi bisnis juga bisa berubah, tapi visinya apa nih? Mau jadi apa? Jokowi juga begitu. 2035 mau jadi apa? Nah nanti di belakang disebutkan, kalau kita punya visi besar, visi jangka panjang, ya kadang-kadang mikir nggak terjangkau ya, belah, dibagi-bagi dalam jangka-jangka pendek. Nggak bisa langsung gede, langsung besok jadi, enggak. Semuanya dimulai dari kegiatan yang konsisten, dari kecil, konsisten terus gitu. 3, membantu membangun momentum. Konsistensi akan membangun semangat dan motivasi untuk terus berusaha tanpa kenal lelah mengatasi segala tantangan. Penting, ketika kita konsisten, udah jadi kebiasaan, itu ada momentumnya tuh. Daripada yang on off. Kadang-kadang apa? Aduh capek, bisa. Gagal, bisa, biasa, itu biasa banget. Tetapi ketika kita lakukannya dengan konsisten, maka menjadi momentum, creating momentum. Kalau di orang-orang asuransi adalah, apa sih yang dilakukan? Making the list gitu. Buat 100 nama, dari 100 nama making contact, ketemu 20 bisa di contact, ketemu bisa 5 appointment dari 100 namanya udah bagus. Berikutnya, iya bikin lagi begitu. Bosan nggak? Iya emang prosedurnya begitu. Repeat job gitu. Terus kerjain aja. Lama-lama intuisi kita akan naik di situ. Ketika kita sering melakukan hal yang sama, oh aku udah tahu. Sama aja kayak refleks gitu ya. Bola spin kayak gini. Kita kan mikir ini kecepatannya berapa, harus berapa, sudutnya berapa, kelamaan udah lewat bolanya. Tetapi ketika kita sering latihan, refleks kita jalan, maka nggak usah mikir, tek gini aja bisa. Kenapa? Kita konsisten melatihnya. Membangun kepribadian ini penting. Konsistensi membantu menambah kebajikan, artinya hal-hal yang baik. Seperti disiplin, kerja keras, dan yang terpenting adalah kepercayaan diri pada kemampuan diri. Memang dibangun kan begitu. Menjadi skillful. Kebajikan-kebajikan ini yang menambah bobot pada kepribadian seseorang secara keseluruhan. Iya. Saya orangnya nggak sabar. Tuhan akan kasih kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk melatih kita. Bukan tiba-tiba set diberi kesabaran gitu, enggak. Di challenge kita untuk melatih. Respon kamu gimana, reaksi kamu gimana. Terus diingetin lagi sama firman Tuhan. Oke, gagal, coba lagi. Kebiasaan merokok juga begitu. Terus begitu. Sampai benar-benar lepas. Menciptakan rasa tanggung jawab. Oh iya, motivasi itu penting nggak? Ya bagus juga sih. Tetapi motivasi itu datangnya dari luar. Yang bisa hilang sewaktu-waktu. Di-charge lagi, ya hilang lagi. Tetapi ketika ada motivasi, lalu direspon dengan action, nggak usah tunggu perfect. Banyak orang tunggu sempurna dulu deh baru aku lakukan. Tunggu pelayanan dulu, tunggu nanti. Tunggu nanti dulu deh, semuanya udah beres baru pelayanan. Enggak. Datang sekarang lakukan aja apa yang kamu bisa. Nggak usah nunggu-nunggu, just do it. Lakukan aja. Lama-lama kamu bisa.
Menciptakan rasa tanggung jawab ketika konsistensi kita membuahkan hasil, saatnya untuk melihat ke belakang dan menikmati kesuksesan. Hargai aja, appreciate. Hargai capaian yang hasil dari konsisten tersebut. Namun jika hasilnya tidak sebaik yang diharapkan, konsistensi mengajar kita untuk mundur selangkah dan mengevaluasi tindakan kita untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita jalan, bukan terus habis itu udah berhenti, aduh gimana nih. Nggak. Mundur dulu, evaluasi. Sama seperti Alva Edison. Lihat catatannya, oh metodenya ini salah, berarti nggak boleh gini. Oke, dicoba lagi. Evaluasi. Kalau ada orang kasih tahu, dengerin. Belum tentu dia salah. Bisa jadi dia benar. Evaluasi. Being humble. Menciptakan tanggung jawab, ya itu. Apa achievement? Hargai aja. Thank you, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mencapai sekian. Tahap sekian. Oleh karena pertolongan Tuhan. Tapi kan akan harus terus meningkat. Rasa pengukuran. Nah, satu-satunya cara untuk memahami apakah suatu rute tertentu cocok untuk kita atau tidak adalah mencobanya dengan cara yang konsisten. Kenapa harus dengan cara yang konsisten? Karena kalau caranya terus tiap kali dirubah-rubah, kita nggak bisa melakukan pengukuran. Ganti metode, terus kita nggak bisa ngukur tuh. Ini efektif nggak ya? Tapi usaha metode yang konsisten. Setelah berapa lama baru kita bisa evaluasi. Kalau tiap hari dirubah terus, parameternya diganti terus, kita nggak bisa ngukur. Kita nggak bisa tahu yang mana yang benar ya. Tapi kalau udah konsisten salah, ya udah kita evaluasi lagi. Oh, yang cara ini udah nggak mungkin, udah salah. Kita bisa ngukur. Tapi kok dirubah tiap hari, sulit untuk menemukan mana yang efektif. Menjadi pusat perhatian, jelas. Ketika hal tersebut konsisten dilakukan, maka achievement, kemungkinan keberhasilan makin besar. Ketika keberhasilan makin besar, kesuksesan makin besar. Orang tersebut pasti akan mendapatkan perhatian. Hebat nih. Ini orang konsisten nih dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, dia konsisten. Tetap baik kok. Ngalamin apa aja, oke kok. Dia akan dapat apresiasi, dia akan perhatian sama orang, menjadi orang pilihan. Membangun kepercayaan dengan jujur pada diri sendiri. Kesalahan adalah hal yang biasa, akui aja. Sekalipun orang yang dilayani tak tahu, lalu perbaiki. Maksudnya begini, kalau kita udah konsisten, maka orang lain sudah mengenal, kita mendapatkan kepercayaan. Kita akan diberi tanggung jawab. Setelah itu ketika diberi tanggung jawab, masih mungkin nggak melakukan kesalahan? Masih, kemungkinan sih ada aja, namanya human being. Tapi kalau kita melakukan kesalahan itu, sekalipun sudah mendapatkan kepercayaan sama orang, akui aja, nggak usah disembunyiin. Oh sorry ya, saya salah nih. Sorry, agak meleset dari harapan kamu. Tapi saya perbaiki. Orang yang memberi kepercayaan akan mengapresiasi. Oh, saya nggak tahu loh kamu salah. Tapi kamu ngaku, kamu jujur. Thank you. Sudah menghandle kepercayaan yang saya beri. Oke. Justru ketika kita mau mengaku itu, maka kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena apa? Kita jujur. 9, mengajarkan Anda untuk mengatasi tantangan ya. Karena dalam konsep konsistensi difokuskan pada uji coba yang terus berlanjut meskipun ada tantangan. Emang diuji terus. Jika seseorang tidak memiliki disiplin diri, mustahil untuk melanjutkan upaya yang konsisten. Pasti udah balik kanan tuh. 10, semangat dan motivasi. Nah, ya tadi, kalau kita konsisten, maka akan creating momentum, kita akan terus mengerjakan, dan ketika sudah achieve, kita di dalam pasti, bisa nggak ya lebih baik lagi ya? Sama kayak di balapan gitu, oke. Atau lari, Ben Johnson, atau yang dari Jamaika itu siapa tuh? Saya udah bisa, Usain Bolt, misalnya 9,8, bisa nggak ya 9,7? Kalau dia terus latihan, dia akan berusaha untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ada achievement baru. Orang di sekelilingnya senang nggak? Hey, selama ini aku kasih 5, kamu bisa menghasilkan 5. Tahun ini kamu bisa bikin 6 loh. Saya coba ya tahun depan bikin 7. Seneng nggak gitu orang? Seneng lah. Kenapa? Dia konsisten melakukan hal yang sama. Inspirasi atau motivasi tidak akan bertahan lama jika tidak disertai dengan upaya yang konsisten. Ya tadi, motivasi ya cuma didengerin aja, kalau nggak dilakukan percuma.
Jangan puas dengan capaian sesaat, terus meningkatkan dan lanjutkan sampai garis akhir. Comfort zone ketika kita sudah sukses, itu kita mulai comfort zone, itu tahap bahaya tuh. Merasa puas. Gitu. Bersyukur iya, tetapi merasa puas itu hati-hati. Kenapa? Begitu kita diam, maka sebenarnya mundur. Ada cerita tentang yang balapan kura-kura dan kelinci. Kelinci super power, skillnya cepet banget. Kok kura-kura mau ya tanding ya, padahal ya udah, bilang ya udah, yuk aku lakukan sebisaku, konsisten speed. Di akhir cerita kelinci itu, kura-kura masih jauh. Deket garis finish dia tidur. Ketiduran, kelamaan, lama-lama kura-kura ngelewatin ya. Nah, sering kali gitu, kita lalai dengan achievement kita. Kita puas dan kita menjadi tidak konsisten lagi. Nah, terakhir, apa yang membuat konsistensi menjadi sulit? Untuk meraih capaian yang konsisten harus melalui proses yang dilakukan secara konsisten agar menjadi sebuah kebiasaan, habit, karakter nanti. Mayoritas prosesnya memerlukan waktu yang panjang, menghadapi banyak kendala, membosankan hingga menimbulkan rasa frustasi. Sebagian besar dari kita sangat tidak sabar, sehingga jika jalan menuju kesuksesan membutuhkan waktu, banyak yang lebih suka menghindari perjalanan belok kanan gitu. Ambil jalan lain, saya nggak pengen dapat masalah ini, tantangan ini. Akan membutuhkan waktu yang lama sebelum dapat menikmati buah dari kesuksesan. Kita mencari kepuasan instan. Hal itu membuat seorang sulit untuk bersabar dan mengembangkan konsistensi. Ingat ya waktu zamannya bangsa Israel keluar dari Mesir, sebetulnya kan sampai di Kanaan tuh pendek gitu ya, 40 hari kali. Kenapa jadi 40 tahun? Karena dia ingat Mesir, enakan Mesir ya. Terus begitu. Dia nggak mau taat akan pimpinan Tuhan. Dia mau pakai cara-caranya sendiri. Banyak distraksi, banyak gangguan. Nggak fokus. Sebetulnya nyebrang aja bisa. Tapi enggak. 40 tahun muter. Sisanya cuma 2. Yang konsisten. Joshua dan Kaleb. Cuma 2. Ya ampun. Tapi begitu. Kenapa? Karena Joshua dan Kaleb punya visi, punya tujuan yang dia ngerti. Punya cara pandangnya Tuhan. Yang lain enggak. Iman itu perlu dilatih. Bersyukurlah teman-teman kalau kita dapat permasalahan. Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dia inginkan. Hendaklah engkau seperti Bapakku di surga yang sempurna itu. Tuhan enggak, begitu kamu lahir baru langsung sempurna. No, enggak. Dibagi-bagi itu dalam kehidupan kita. Ada time frame-nya, dibentuk lewat interaksi. Jalani saja, syukuri dengan kondisi yang ada, tapi belajar untuk disiplin. Ikuti aturannya. Maka pasti kamu akan sampai tujuan. Oke, kita berdoa.